Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati segenap para masyayikh dan juga para pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama, wabil khusus kepada pengurus anak cabang Ansor anak cabang Boran Pekalongan, dan juga teman-teman dari media yang saya hormati, dan juga kepada pemirsa yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi sedikit pun atas penghormatan kepada panjenengan sedaya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam pembacaan kitab Safinatun Najah yang semoga nanti ada bermanfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita dahului dengan bacaan Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratil al-mu'allif wa ila jami'i syaihina wa ma'alimina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan fasal-fasal sebelumnya. Faslun al-ma'u qalilun wa katsirun. Al-qalilu ma dunal qullataini wal katsiru qullatani fa aktsara. Ini menerangkan nanti fasal tentang masalah air. Kemarin sudah kita bahas tentang masalah niat wudu dan juga anggota-anggota dalam wudu. Sekarang membahas tentang airnya. Faslun utawi iku fasal suci al-ma'u utawi banyu qalilun iku sithik wa katsirun lan akeh. Tegese banyu iku ana kalane banyu sing sithik lan ana kalane banyu sing akeh. Al-qalilu madunal qullataini wal katsiru qullatani faktsara. Al-qalilu utawi banyu sing sithik utawa banyu ingkang sithik ma iku banyu dunal qullataini kang saandhape rong kulah. Ini rong kulah ataupun satu kulah itu istilah-istilah yang ada dalam fikih, dan itu nanti ada penjelasannya. Wal katsiru lan utawi banyu sing akeh utawa banyu ingkang kathah qullatani kurang kulah karone fa aksara mongko luwih akeh. Al-qalilu utawi banyu kang sithik yatanajasu biwuqu'in najasa. Yatanajasu iku bisa dadi najis apa al-qalil biwuqu'in najasati kelawan tumibane najis fihi ing dalam al-qalil. Wa illam yataghayyar senajan ora rubah apa mau al-qalil. Wal ma'u lan utawi banyu al-katsiru kang akeh la yatanajasu iku ora dadi najis apa al-ma'ul katsir illa idza taghayyara kejaba nalika dadi owah utawa dadi rubah apa ta'muhu rasane mau al-ma'ul katsir au launuhu utawa warnane mau al-ma'ul katsir au rihuhu utawa ambune mau al-ma'ul katsir. Para hadirin semua yang saya hormati, bahwa fasal ini menerangkan tentang masalah air. Di sini air yang tidak diterangkan oleh al-mu'allif bukan macam-macam air secara top'iyah. Bukan air secara top'i. Kalau secara top itu ada yang namanya air sumur, ada yang namanya air laut, ada yang namanya air hujan, ada yang namanya air embun, ada yang namanya air sumberan, ya. Kemudian juga ada yang namanya air sungai, ya. Dan ada air es, itu yang ada dalam Fathul Qorib diterangkan itu secara tob'i ataupun secara alamiah yang ada di muka bumi ini. Tapi yang akan diterangkan al-mu'allif langsung pada esensi
dari penggunaan air supaya bisa digunakan wudhu ataupun mandi ataupun dikonsumsi. Ini yang langsung dibahas oleh al-mu'allif. Maka dalam itu al-mu'allif menerangkan bahwasanya air alma itu ada dua. Ada kalanya air sedikit dan ada kalanya air yang banyak. Sedikit di sini dan banyaknya adalah menurut ulama fikih. Bukan sedikit banyaknya dari fitrut secara pandangan umum ataupun hanya secara uruf secara umum, tidak, tapi adalah uruf khas. Dalam arti uruf khas itu istilah-istilah ini digunakan dalam bahasa fikih. Ada dua, ada sedikit, ada banyak. Ini menurut dari urufnya ulama fikih, bukan dari pandangan secara masyarakat umum secara luas, itu tidak. Maka dari itu dijelaskan apa yang dikatakan air banyak dan apa yang dikatakan air sedikit. Al-qalilu ma dunal qulatain. Air yang sedikit adalah air yang kurang dari 2 kulah. Kulah di sini juga bukan kulahnya istilah bahasa Jawa, dari bahasa Pekalongan. Wong Kalongan ngomong kolah itu ya berarti gede, ya. Wong kolah, saya kolahe. Kolah itu untuk mandi, toilet itu kolah. Jadi kalau orang Pekalongan mengatakan kolahnya istilah orang Pekalongan ataupun urufnya orang Pekalongan ya besar. Tapi yang dihendaki di sini bukan ukurannya orang Pekalongan, tapi adalah mungguh dari ulama fikih yang bermadzhab dari madzhab Syafi'i. Al-qalilu ma dunal qulatain. Air yang sedikit adalah air yang kurang dari 2 kulah. Lah, air banyak bagaimana? Wal kathiru kullatani faksaro. Yang dikatakan air banyak adalah air ukuran 2 kulah sampai lebih. Dengan bahasa kulah-kulah seperti ini, maka di dalam pembahasannya ulama berbeda pendapat dalam mengklasifikasi tentang keberadaan sejatinya 2 kulah itu seperti apa. Salah satu dawuh wal katsiru kullatani fasara ay min mahdil ma'i yakinan wala musta'malan wa qadruhuma bil wazni khamsu mi'ati ritrin bil Baghdadi. Daya mengatakan bahwasanya air 2 kulah itu adalah ukuran 500 ritel. Ritelnya orang-orang Baghdad. Orang-orang Baghdad itu mungkin punya timbangan, punya ukurannya. Ukurannya itu menggunakan ritel dan ritelnya itu di sana. Kan mesti beda dengan ritel yang ada di sini. Sehingga kalau menggunakan ritelnya Baghdad itu 500 ritelan. Kemudian ada juga yang berpendapat, ya, wasamani atau wa isruna dirhaman wa arba'u asba'in dirhamin wabil maki arba'u mi'ati ritlin, ya. Ini aja. Wabil maki arba'atu mi'ati ritlin wasna asyara ritlan. Kalau di ukuran Mekah itu adalah 400 ritel dan tambah 12. Wa salasata asyara dirhaman wa khamsatu arba'i dirhamin, dan ditambah lagi 13 dirham dan juga 5/4 dari dirham. Ini sulit kalau membahas ukuran 2 kolah itu. Dari ulama-ulama yang menjelaskan di sini adalah menggunakan ukuran-ukuran yang ada di Timur Tengah sana. Ada kalanya dari Baghdad, ada kalanya juga dari Mesir nanti juga ada, kemudian juga dari Mekah juga ada. Nah, ini untuk mengukur seperti itu, ini ada ulama yang memberikan ukuran jelas, ya, diantaranya dari kitab Fathul Qadir. Ini kitabnya belum saya bawa, maaf. Ini ada saya ambil dari salah satu kitab, yaitu dari Fiqhul Islam. Wahya tusawi mi'atai wasab'ina 270 literan wa qadruhuma bil masahah fi makanin murabba'in dhira'un wa rub'un 8,91 cm taulan wa ardon wa umkon bidhira'i al-mutawasid. Ini artinya ukuran 2 kolah menurut dari Syekh Wahbah, yaitu volume air yang mencapai 270 liter. Ini tidak diterangkan liter mana. Berarti mungkin sudah liter yang digunakan di zaman sekarang. Zaman sekarang mungkin kan kalau ukuran liter, katakan Indonesia mungkin sama ya dengan liter yang ada di orang-orang sana, dalam arti luar negeri.
Mungkin kalau zaman dulu beda ya, kalau zaman sekarang mungkin agak sama. Sehingga ini dijelaskan tidak menggunakan bahasa daerah ataupun al-Maki ataupun al-Baghdadi ataupun al-Misri, langsung dikatakan 270 liter. Mungkin kalau kita punya ukuran itu yang biasa nimbang itu, nimbang minyak, nah itu ada literan itu, dikalikan 200 berapa? 70. Nah itu sudah dikatakan 2 kolah. Atau kalau menggunakan ukuran diameter, ini 8,91 cm, berarti hampir 9 cm. 9 meter itu umpama, ini bagi orang yang sedengan, bukan orang yang terlalu tinggi, juga bukan orang yang terlalu pendek, orang yang sedengan, ini mungkin ukurannya 1 siku lebih sedikit ya, 1 siku lebih sedikit ya. Nah ini kalau toh umpama ada kolam, kemudian kita ukur banyu yang ngepres ya, sudah 1 siku lebih sedikit, yaitu kalau dipaskan di sini 8,91 cm merobak ya, persegi sini juga sama ukurannya 8,91, sisi sini juga sama, merobak 4 persegi ini sudah ukurannya sama 8,91 dan juga dalam ukuran kedalamannya juga sama. Airnya pres itu sudah bisa dikatakan air 2 kolah. Ini saya mengambil dari kitab ini supaya menggampangkan dalam ukuran yang ada. Sebab kalau sesuai dengan yang dijauhkan dari kitab ini menggunakan ukuran-ukuran yang Baghdadi, kemudian Maki, ini maaf saya sendiri belum pernah melihat retail yang ada di situ. Nah itu kalau ada kan mudah. Oh retailnya itu seperti ini. Kemudian saya gambarkan dikalikan berapa. Kemudian pakai dirham itu juga menggunakan uang lama. Uang yang sudah sekarang sudah tidak ada, dirham, kemudian dinar itu sudah nggak ada, itu zaman-zaman tempo dulu. Nah, maka saya menggunakan kalamnya dari Syekh Wahbah ini supaya lebih memudahkan. Beliau mengatakan tusawi sab'ina 270 rital, ataupun kalau mau disentimeterkan berapa tadi, 8,91. Kalau mau dipreskan ya berarti 9 cm itu omkon wa ardon. Kemudian dari sisi secara secara lebar ataupun juga secara kedalaman. Tapi yang perlu diingat adalah airnya ngepres gitu loh. Nah airnya orang ngepres kolai dhuwur, kolai ada 9 cm semisal, tapi banyune mung sekilak tok ya salah cukup. Maksudnya ukuran kolahnya itu segitu, airnya juga ngepres sampai atasannya. Nah itu namanya pas, ukuran yang pas seperti itu dikatakan 2 kolah. Bon. Kemudian dalam perkembangannya, air 2 kolah dan 1 kolah itu ada perbedaan dalam mengenai jika ada najis di dalamnya ataupun terkena najis. Pertama, al-qalilu yatanajasu biwuku'in najasati fihi wa illam yataghayyar. Air yang sedikit, dalam arti tadi apa? Kurang 2 kolah, ini bisa terhukumi najis dengan adanya najis yang berada di situ meskipun tidak berubah apapun, tidak berubah warna, tidak berubah rasa, tidak juga berubah baunya. 3 hal ini. Sifat-sifat yang ada masih entah apakah itu tetap atau tidak, rasa-rasanya itu ada apa tidak, karena berhubung air itu sedikit, maka ini hukumnya langsung dikatakan najis. Contohnya ya tadi, ada air cuma 1 kilak saja, kemudian kolamnya juga tidak terlalu banyak, tidak terlalu jembar, tidak terlalu lebar, hanya berapa senti saja. Kemudian kalau di situ ada tanda kena najis, katakan kecipratan apalah, apakah itu kencing atau apa, ini meskipun nggak berubah ataupun nggak ada bau-bau sama sekali, hukumnya najis secara semuanya. Lah kemudian berbeda dari najis itu adalah najis yang dimafu. Jadi najis itu ada 2. Kalau najis yang dimafu ini masih bisa untuk digunakan. Contoh adalah air yang terkena
bangkai lalat ya, atau ada lalat di situ. Ada lalat kecemplung mati ya, ada air di gelas, air gelas itu air teh ataupun air masih segar ya. Air masih segar, kemudian ada hayawan di situ. Ada lalatnya kemudian kedarung mati. Ini kan berarti ada air kurang 2 kolam, cuma hanya 1 gelas. Tapi di situ ya lalatnya apa? Mati. Ini bagaimana hukumnya, najis apa tidak? Lah kita lihat, jika memang lalat itu adalah darah hayawan yang tidak mempunyai darah yang mengalir, dalam arti najisnya najis ma'fu, maka banyu ataupun air tersebut hukumnya ma'fu ya. Seperti kita ada teh kemudian ada lalat di situ kedarung mati, ini bagaimana? Ini hukumnya ma'fu, sebab di dalam syarahnya ini dijelaskan wa kharaja bin najasah wa kharaja bin najasah al mutanajisah an najasu al ma'fu anhu kamaitatin la damala hasa ilaun wa najasun la yudrikuhu tarfun mu'tadirun haitsu lam yahsul bi fi'lihi walau min muwalladin kama idza afa azubabu ala najisin rutubin summa waqa'a fi ma'in qalilin aw ma'in fa innahu la yunajisu. Ini dawuhnya Syekh Nawawi, dikecualikan dari najis seperti tadi adalah najis yang ma'fu. Dalam arti najis yang ma'fu berada dalam ma'udulan kulatain, ini hukumnya tidak bisa menajiskan. Contohnya ada bangkai hayawan yang tidak mengalir darahnya. Contohnya dubab itu apa tadi? Lalat masuk pada air atau barang yang cair, kemudian di situ kemudian mati, dan ini tidak ada unsur sengaja, dalam arti bukan ada hayawan mati kemudian dicemplungkan, itu tidak, tapi memang dia dengan sendirinya di situ, kemudian dia mati juga dengan sendirinya di situ, maka ini hukumnya ma'fu, tidak usah dibuang airnya, tidak usah kopinya, karena seperti itu dibuang, serapopos yang dibuang lalatnya saja, kemudian kopinya diminum. Nah itu kalau ada pesan ya, ada lalat kemudian di situ kok dua sayapnya itu belum kemasukan semua, dicelupkan saja ya, dicelupkan, karena apa, yang satu itu adalah racun, yang satu adalah penawarnya. Nah itu kok kedarung mati ya, kedarung mati, tapi matinya itu bukan karena disengaja ditunjuk tadi, sudah mati duluan ya, kemudian dicelupkan. Ini tidak ada unsur sengaja, hukumnya ma'fu. Kalau ada unsur sengaja biar mati di situ dicemplung-cemplungkan begini, nah ini hukumnya tidak ma'fu. Atau ada lalat mati ya dicemplungkan di situ sebagai campuran ya, campuran kopi, ini hukumnya tidak dima'fu ya. Jadi jelas ini ma'ul kulatain, dunal kulatain hukumnya najis, tapi mengecualikan dari najis-najis yang ma'fu. Kemudian wal ma'ul katsir la yunajisu. Sekarang air yang banyak, jadi 2 kolah lebih. Wal ma'ul katsir la yatanajasu illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Air yang banyak dalam arti 2 kolah lebih ini tidak dihukumi najis kecuali jika sifat-sifatnya berubah, mulai dari warna ataupun bahunya ataupun juga warnanya. Jadi kalau airnya itu banyak, 2 kolah tadi 270 liter lebih, ini ada air, kemudian ada air yang najis maksudnya. Kemudian ini berubah apa tidak? Kalau berubah warnanya satu saja, tidak. Atau baunya saja juga tidak bisa. Ataupun baunya, ataupun juga rasanya saja juga tidak bisa. Semuanya, apalagi semuanya tiga-tiganya jelas-jelas tidak. Ini kalau airnya banyak. Lah umpama kok nggak rubah, ya, air yang di kolam masjid itu ya, di kolam masjid itu biasanya airnya banyak. Misal ada orang sembrono ya, dolanan perkara najis sampai kecipratan ke situ. Lah ini kan tidak rubah, wong airnya itu banyak. Nah ini kalau tahu seperti itu hukumnya tidak bermasalah. Nah ini kalau ma'ul katsir seperti itu. Dan dalam masalah air qalil dan air katsir juga terlaku dalam mustakmal. Saya sambungkan dengan bab yang kemarin, bahwasanya dalam wudu itu harus menggunakan air yang suci.
Maksudnya air yang suci itu suci dan mensucikan. Maka suci dari hadas, mensucikan dari najis, dan juga suci dari bekas digunakan dari menghilangkan hadas. Misal kita menggunakan air kolil, air yang sedikit dalam berwudu, ya maka sebisa mungkin kita menggunakan air itu hanya sekali saja. Semisal membasuh, kemudian basuhan itu sudah rata dan ini airnya yang ada di bawah itu sedikit, ya itu berarti cukup. Kita menggunakan tidak menggunakan air itu yang kedua kali, kita menggunakan air yang baru. Beda dengan kita wudhu di kolam yang besar yang ukurannya tadi 2 kolah lebih, itu kita menggunakan bermacam-macam untuk basuhan wudhu, nggak bermasalah karena memang air itu air yang banyak, air yang lebih dari berapa tadi, 270 liter. Ya yang dipersoalkan jika menggunakan air itu sedikit tapi untuk wudhu berkali-kali. Ini untuk madhab kita tidak boleh. Semisal kok hanya air 1 ember itu yang ember buat ngecor itu ya, bukan ember besar. Ember yang buat ngecor itu kan nggak ada diameter berapa, 9 cm, nggak ada. Umkon wa ardon itu nggak ada sampai ukuran seperti itu. Apalagi kalau diretelkan mungkin nggak ada 200 liter. Kok digunakan wudhu, basuhan wajah di situ, kemudian tetesnya ke situ lagi, digunakan lagi untuk tangan, digunakan lagi untuk yang lain-lain sampai kepada kaki, hanya menggunakan air tersebut. Ini yang madhab kita nggak boleh, ya. Madhab kita tidak diperbolehkan seperti itu. Lah umpama kok menggunakan madhab lain, ya kalau menggunakan madhab lain silakan saja. Misal dari Imam Malik mengatakan boleh, tapi kamu orang yang melakukan seperti ini harus tahu syarat-syarat dari Imam Malik. Imam Malik dalam mengatur wudhu itu apakah wajib niat atau tidak, kemudian wajib tartib atau tidak, kemudian basuhan kepalanya itu seperti apa, kemudian juga nanti mubtilatnya wudhunya seperti apa, apakah sama seperti kita madhab Syafi'i, ya. Ini harus tahu tentang koridor yang ada dalam wudhunya Imam Malik. Jangan sepotong-sepotong, wudhunya Imam Syafi'i tapi batalnya Imam Malik, wudhunya batal Imam Malik tapi batalnya Imam Syafi'i. Ini namanya sakara PDW, ya. Ini maka dalam madhab kita, madhab Syafi'i, ya maka kita menggunakan madhab Syafi'i. Boleh menggunakan madhab yang lain sesuai dengan koridornya. Ini yang perlu saya pesankan tentang masalah air. Maka dalam kesimpulan yang saya baca ini, ada ukuran masalah air, ada air yang bisa dikatakan najis dan tidak, dan ada air yang ada keterkaitannya dalam masalah wudhu. Tadi air yang kena najis ataupun air yang mustakmal bil wudhu ila izalatil hadas, ini juga ada keterkaitan dengan masalah wudhu, agar supaya dalam masalah air ini kita bisa menjaga dengan betul supaya betul-betul wudhunya bisa dikatakan wudhu yang sah ataupun mandi yang sah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada pemirsa semuanya. Moga bermanfaat kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Kalau ada pertanyaan silakan kirim. Kalau toh nanti bisa saya jawab ya saya jawab. Kalau tidak ya dibuat PR atau dibuat itu pembahasan oleh kami semuanya. Mungkin saja, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.